Sejarah lengkap, bajak laut, penguasa laut yang ditakuti sepanjang masa. Apa itu bajak laut dan sejak kapan mereka ada? Bajak laut adalah orang yang merampok kapal di laut dan menyerang pesisir pantai tanpa membedakan bendera negara. Mereka bukan tentara, bukan pedagang, melainkan perampok yang menjadikan laut sebagai medan perang dan sumber penghidupan. Sejarah bajak laut ternyata sama tuanya dengan sejarah pelayaran manusia itu sendiri. Sejak manusia pertama kali membuat perahu dan berlayar menyeberangi sungai atau laut, sudah ada orang yang menunggu di perairan sempit untuk merampok barang yang dibawa. Sekitar tahun 1200 sebelum Masehi, di wilayah Laut Tengah dan Laut Merah, sudah tercatat adanya kelompok perampok laut yang mengganggu pelayaran bangsa Mesir dan bangsa Hittite. Raja-raja saat itu sudah mengirim surat-surat keluhan yang menyebutkan bahwa kapal dagang mereka sering diserang, barang dirampas, dan awak kapal dibawa pergi. Itulah awal mula sejarah bajak laut yang tercatat dalam tulisan manusia. Perampok laut di zaman kuno, dari Laut Tengah hingga Laut Tiongkok, pada tahun 800 sebelum Masehi hingga tahun 400 sebelum Masehi. Wilayah Laut Tengah menjadi sarang bajak laut yang sangat berbahaya. Bangsa Filistin dan bangsa yang dikenal sebagai orang laut sering menyerang pesisir Yunani, Mesir, dan Suriah. Mereka berlayar dengan perahu yang cepat dan ringan, tiba-tiba muncul dari balik pulau, merampok desa, lalu hilang kembali sebelum tentara datang mengejar. Di sisi lain dunia, di wilayah Tiongkok Selatan dan Laut Tiongkok Selatan, sekitar tahun 200 sebelum Masehi, juga sudah muncul kelompok perampok laut. Mereka memanfaatkan ribuan pulau yang tersembunyi untuk bersembunyi. Kerajaan-kerajaan besar di daratan merasa sangat sulit membasmi mereka, karena laut itu luas dan tidak ada batas yang jelas. Bajak laut yang ditakuti bangsa Romawi, perang melawan penguasa laut pada tahun 100 sebelum Masehi, wilayah Laut Tengah dikuasai oleh kelompok bajak laut yang sangat terorganisir. Mereka memiliki markas sendiri, memiliki kapal-kapal yang indah dan cepat, bahkan memiliki pemimpin yang dihormati. Jumlah mereka saat itu mencapai puluhan ribu orang. Mereka tidak hanya merampok kapal, tetapi juga menyerang kota-kota di pesisir, menawan penduduk, dan menjualnya sebagai budak. Kekuasaan mereka begitu besar hingga pernah memutus jalur pengiriman gandum ke kota Romawi. Rakyat Romawi sempat kelaparan karena takut mengirim kapal. Akhirnya pada tahun 67 sebelum Masehi, Romawi mengirim jenderal besar bernama Pompeius dengan ratusan kapal perang dan puluhan ribu prajurit. Butuh waktu berbulan-bulan untuk mengejar dan membasmi mereka satu persatu. Itulah pembuktian bahwa kekuatan bajak laut saat itu setara dengan kekuatan sebuah kerajaan. Viking, bajak laut dari utara yang menggetarkan Eropa sekitar tahun 800 Masehi hingga tahun 1050 Masehi. Muncul bangsa yang ditakuti sepanjang sejarah Eropa. Mereka datang dari utara, dari tanah yang bersalju dan berawan, yaitu wilayah Skandinavia yang sekarang dikenal sebagai Norwegia, Swedia, dan Denmark. Orang menyebut mereka Viking, yang artinya orang yang pergi berlayar untuk mencari keberuntungan. Viking bukan sekedar perampok biasa. Mereka berlayar dengan kapal yang sangat cepat dan ramping, dapat mendayung menembus sungai hingga ke jantung daratan. Mereka tiba-tiba muncul di pesisir, membakar desa, merampok harta, membawa pergi orang-orang yang kuat, lalu berlayar pergi sebelum pasukan kerajaan berkumpul. Selama 300 tahun, nama Viking menjadi ketakutan di seluruh Eropa. Tidak ada kota yang merasa aman dari serangan mereka. Bajak laut di Nusantara, penguasa selat yang dihormati dan ditakuti. Di wilayah kepulauan Indonesia, sejak berabad-abad silam, Selat Malaka dan Selat Sunda menjadi jalur pelayaran yang sangat ramai. Kapal-kapal dari Tiongkok, India, Arab, dan Persia saling berlayar membawa barang dagangan yang sangat berharga. Di sepanjang perairan itu, hidup suku-suku yang menguasai laut dengan sangat baik, seperti suku Laut, suku Iban, dan suku Bugis. Mereka menjaga perairan tersebut dan kadang-kadang menyerang kapal yang melintas tanpa izin. Bagi mereka, laut adalah milik leluhur mereka, dan setiap orang yang melintas harus membayar upeti. Jika tidak, maka kapal itu akan diserang. Kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Kesultanan Aceh justru memanfaatkan kemampuan mereka untuk menjaga keamanan laut dan menagih pajak dari kapal dagang. Di Nusantara, apa yang disebut sebagai bajak laut oleh orang asing ternyata adalah penjaga laut yang melindungi hak wilayah nenek moyangnya. Abad keemasan bajak laut, tahun 1560 hingga tahun 1720. Ketika bangsa Spanyol dan Portugis menemukan benua Amerika dan menguasai jalur pelayaran ke timur, mereka membawa pulang emas, perak, dan barang berharga dalam jumlah yang sangat besar.
Kapal-kapal mereka berlayar penuh harta melintasi Samudra Atlantik. Hal ini menarik perhatian banyak orang untuk menjadi bajak laut. Muncullah masa yang disebut sebagai abad keemasan bajak laut yang berlangsung sekitar 60 tahun lamanya. Pada masa itu, pulau-pulau di Laut Karibia menjadi markas besar mereka. Ratusan kapal bajak laut berlayar bersama-sama menyerang kapal-kapal Spanyol yang membawa harta dari Amerika. Mereka juga menyerang kota-kota pelabuhan yang kaya raya. Pada masa itu, bajak laut tidak bersembunyi lagi. Mereka membentuk peraturan sendiri, memilih pemimpin sendiri, dan bahkan mencetak uang sendiri. Mereka menjadi penguasa laut yang tidak tunduk kepada raja manapun. Tokoh-tokoh bajak laut yang paling terkenal dan ditakuti di antara ribuan bajak laut yang pernah ada beberapa nama yang menjadi sangat terkenal hingga saat ini. Salah satunya adalah bajak laut bernama Blackbeard yang rambut dan janggutnya selalu dibakar dengan sumbu agar terlihat mengerikan saat berperang. Hanya dengan penampilannya saja, banyak awak kapal langsung menyerah tanpa bertempur. Ada juga bajak laut perempuan bernama Anne Bonny dan Mary Read yang berperang sekuat laki-laki dan tidak pernah mundur. Lalu ada bajak laut bernama Henry Morgan yang tidak hanya merampok kapal, tetapi menyerang kota-kota besar di pesisir Amerika. Setelah kaya raya, ia justru diangkat menjadi penguasa Pulau Jamaika dan ditugaskan untuk membasmi bajak laut lainnya. Peraturan dan kehidupan di atas kapal bajak laut. Banyak orang mengira bajak laut itu tidak punya aturan, padahal di atas kapal bajak laut justru memiliki peraturan yang sangat ketat dan adil bagi semua orang. Setiap orang memiliki suara yang sama dalam menentukan arah pelayaran dan pembagian harta. Pembagian harta dilakukan secara merata, kapten dan jurumudi mendapat bagian sedikit lebih banyak, tetapi tidak terlalu jauh berbeda dengan awak biasa. Siapa yang melukai temannya atau mencuri barang sesama pelaut akan dihukum berat. Siapa yang meninggal dalam pertempuran, hartanya tetap dikirim kepada keluarganya. Orang yang kehilangan tangan atau kakinya dalam perang mendapat ganti harta lebih banyak. Kehidupan mereka memang penuh bahaya. Namun di atas kapal bajak laut, semua orang dianggap setara. Tidak ada tuan dan tidak ada hamba. Lambang bendera tengkorak dan tulang bersilang. Bendera hitam dengan gambar tengkorak dan dua tulang bersilang ternyata tidak selalu dipakai oleh semua bajak laut. Bendera itu sengaja dikibarkan agar kapal yang diserang menyerah tanpa perang. Jika kapal sasaran tetap menolak, maka bendera merah akan dikibarkan, yang artinya tidak akan ada tawanan dan semua orang akan dibunuh. Banyak kapal dagang langsung menyerah begitu melihat bendera itu berkibar di atas kapal bajak laut. Mereka tahu bahwa melawan hanya akan mendatangkan maut. Itulah sebabnya bendera tengkorak menjadi simbol yang sangat ditakuti di seluruh samudra. Berakhirnya masa kejayaan bajak laut dan pelajaran yang dapat diambil. Sekitar tahun 1720, bangsa-bangsa Eropa mulai bersatu membasmi bajak laut. Kapal-kapal perang yang lebih besar dan lebih kuat dikirim ke seluruh samudra. Markas-markas mereka dikepung dan dihancurkan. Satu persatu pemimpin bajak laut tertangkap dan dihukum. Masa kejayaan mereka pun berakhir perlahan. Namun sejarah bajak laut mengajarkan kepada kita satu hal, bahwa kekuasaan yang tidak berdasarkan hukum dan keadilan pada akhirnya akan berakhir. Meskipun mereka berani dan bebas, hidup mereka selalu dikejar ketakutan, tidak pernah tenang dan tidak pernah merasa aman. Itulah sejarah bajak laut dari masa lampau hingga masa kini.